Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa risyafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Wa la hawja min malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin wa la hawja min awliya'illahi salihin wal ulama'il 'amilin, khususan la hawja mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa man 'allamani wa usuli wa furuhim anna Allah yuni darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Thumma la harja min muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum ya rabbana bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin, bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Faslun thalathatul asya'a tubna 'alaiha as-sa'adatu. Tamamu sa'adati mabniyun ala thalathati asya'a: quwwatil ghadabi wa quwwatil syahwati wa quwwatil ilmi. Fayahtaju an yakuna amruha mutawassitan li'alla tazida quwwatus syahwati fatukhrijahu ila rukhsi fayahlika. Bisa fayahlika, bisa fayahlaka. Halaka yahliku, halaka yahlaku. Au tazida quwwatul ghadab, au tazida quwwatul ghadabi fatukhrijahu ilal humqi fayahlika. Fa idza tawassaqat al quwwatani bi isyarati quwwatil adli dalla ala tariqil hidayati. Wa kadzalika al ghadabu idza zada sahula alaihi ad-darbu wal qatlu wa idza naqasa dhahabat al-ghairatu wal hamiyatu fid din wad dunya wa idza tawassata kana as-sabru wasyaja'atu wal hikmatu wa kadza asy-syahwatu idza zadat
kana al-fisqu wal fujuru, wa in naqasat kana al-ajzu wal futuru, wa in tawassaqat kana al-iffatu wal qana'atu wa amsalu dzalika. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian berbahagia, kita kembali melanjutkan kajian kitab Kimya'us Sa'adah Imam Ghazali, dan akan membahas 3 pondasi penting yang akan diajarkan oleh Imam Ghazali yang harus dimiliki oleh setiap orang ketika menginginkan kebahagiaan. Dan jamaah sekalian berbahagia, sekedar merefresh apa yang kita telah pelajari minggu lalu atau pertemuan sebelumnya, bahwa syahwat dan ghadab itu adalah berkhidmah bagi diri seseorang yang akan menarik atau mengikat. Dia akan menjadi sesuatu yang harus terpelihara pada diri seseorang, tidak boleh ia dihilangkan, apalagi sampai dibunuh, ditiadakan sama sekali. Tetapi yang penting yang harus kita lakukan adalah kita bagaimana memanage diri kita dengan syahwat dan kemarahan itu. Tidaklah terjadi orang dia memiliki sebuah keinginan untuk berbuat baik, atau dia mempunyai orientasi kepada kehidupan yang bukan hanya di dunia tapi di akhirat, bila dia tidak mempunyai syahwat, bila dia tidak mempunyai ghadab. Dan pada pertemuan kali ini lebih dipertegas lagi oleh Imam Ghazali bahwa ada 3 hal yang akan menjadi pondasi penting pada diri seseorang, dan ini harus dimiliki. Kita langsung saja masuk kepada kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini itu fasal. Salasatu asya'a tubna 'alaiha as-sa'adatu. 3 perkara, 3 hal yang dibangun tubna 'alaiha, atas 3 hal itu apa? As-sa'adatu, kebahagiaan. Jadi 3 hal ini menjadi pondasi. Kalau kata Imam Ghazali bahwa dalam kitab Kimya'us Sa'adah ini 3 hal menjadi pondasi, dan beliau mengumpamakan dalam syarah ini dikatakan bahwa ini badan kita disebut sebagai sebuah bangunan yang harus terdiri dari 3 pondasi. Wa kullu bina'in la budda lahu min asasin yaqumu alaihi, wa hadzal asasu la budda an yakuna matinan wa qawiyan. Fakadzalika bina'us sa'adati qa'imun ala asasin tatakawwanu min quwan salasin. Jadi seperti bangunan yang dia perlu pondasi, maka bahwa kebahagiaan itu juga perlu ditata dan dia perlu pondasi. Bila pondasi ini kekar, dia akan mendapatkan kebahagiaan secara otomatis. Ini menurut Imam Ghazali. Tamamus sa'adati mabniun ala salasati asya'ah. Bermula sempurnanya kebahagiaan, disebut sama Imam Ghazali sempurnanya kebahagiaan. Bahagiaan dunia akhirat maksudnya. Akan sempurna sebuah kebahagiaan itu mabniun ala salasati asya'ah, terbangun atas 3 perkara. Quwwatil ghadabi wa quwwatis syahwati wa quwwatil ilmi. Rupanya 3 perkara itu adalah kekuatan kemarahan, kekuatan syahwat, keinginan, wa quwwatil ilmi, kekuatan ilmu. 3 hal nih kata Imam Ghazali. Setelah beliau mengawali dengan bagaimana keadaan diri seseorang, yaitu terdiri dari ghadab, syahwat, dan kemudian beliau membuat perumpamaan bahwa diri manusia sebagai sebuah kotak, Imam Ghazali kemudian mengerucutkan lagi nih 3 hal. Perhatikan bahwa engkau bila ingin meraih kebahagiaan, maka tidak boleh tidak dirimu harus mempunyai 3 pondasi ini.
yaitu kekuatan ghadab, kemarahan, wa quwwati syahwati wa quwwatil ilmi. Fayahtaju an yakuna amruha mutawassitan li'alla tazida quwwatu syahwati fatukhrijahu ila rukhsi fayahlika. Maka kata Imam Ghazali, fayahtaju, maka membutuhkan apa, an yakuna, bahwa ada, amruha, apa urusannya, hak kembali kepada tiga kekuatan ini, salah satu asya itu mutawassitan, dia harus ada di pertengahan. Diingetin sama Imam Ghazali, tiga kekuatan ini benar harus engkau miliki. Quwwatil ghadab, quwwatil syahwa, dan quwwatil ilmi. Itu harus ada, punya kekuatan. Tetapi kata Imam Ghazali, maka membutuhkan bahwa ada perkara tiga kekuatan ini dalam keadaan mutawassitan. Dia menjadi pertengahan. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah pertengahannya. Tujuannya apa? Kata Imam Ghazali, li'alla tazida quwwatu syahwati fatukhrijahu ila rukhsi fayahlika, supaya tidak bertambah apa quwwatu syahwati, apa yang tidak bertambah, quwwatu syahwati, kekuatan syahwat berlebihan, fatukhrijahu, maka niscaya mengeluarkan apa quwwatu syahwat, hu, akan seseorang, ila rukhsi, kepada ngeremehin, murah, fayahlika, maka binasa siapa seseorang. Kata Imam Ghazali, bahaya kalau engkau tidak mampu mengontrol kau punya kekuatan syahwat. Jadi ini nggak boleh nggak ada kekuatan syahwat itu dalam berbagai hal. Termasuk ketika kita datang ke tempat ini adalah kekuatan syahwat. Syahwat untuk kita memanfaatkan waktu yang kita punya demi mengharapkan keridhaan Allah. Ini kan keinginan. Saya pengen punya kehidupan nanti di yaumil qiyamah. Harus ada ikhtiar bahwa kajian yang kita lakukan di tempat ini akan membentuk diri kita untuk menjadi orang yang lebih maksimal dalam berbuat kebaikan. Dan kita tahu keluarnya dari rumah kita menghapuskan dosa. Dan pada saat ini kita kumpul di rumah Allah, al-masajidu buyutullah, masjid-masjid itu adalah rumah Allah, maka menjadi sebuah keniscayaan, fahaqqun 'alal mazuri an yukarrima az-zaira, maka menjadi sebuah keniscayaan bagi yang diziarahi, yang didatangi, untuk dia memuliakan orang yang mendatangi. Ada sebuah syahwat, kita pengen ke sebuah kebahagiaan, keinginan, dan datang ke rumah Allah adalah sebuah jaminan dari Nabi dalam hadis Musnad Imam Ahmad, menjadi sebuah keniscayaan. Bila engkau datang ke rumah Allah, maka tuan rumah, dalam tanda kutip tentunya, dia sebuah keniscayaan untuk menghormati, memuliakan yang datang ke rumahnya. Fahaqqun 'alal mazur an yukarrima zair. Begitu yang disampaikan oleh Nabi. Oh, kita pengen punya hidup lebih baik, grade-nya naik, itu namanya syahwat. Ada keinginan, maka engkau akan mencari jalan thariqah untuk engkau mendapatkannya. Dan sumber kebahagiaan itu, sumber kemuliaan itu adalah Allah. Kita datang ke rumah Allah. Kalau orang yang nggak punya syahwat, bahwa oh, udah biarin hidup begini aja, mereka akan ngeremehin, dan itu akan membinasakan. Orang yang nggak punya dia semangat untuk mendapatkan keinginan, kalau dimuliakan oleh Allah, hidup akan menjadi lebih mudah. Kita akan diberikan pertolongan dari kesusahan. Kalau dia nggak punya itu, dia jadi ngeremehin, termasuk dalam hal ibadah. Oh, ini disampaikan dalam Al-Quran, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Allah yang suruh bahwa ada waktu malam,
yang engkau diperintahkan untuk bertasbih. Dalam tafsir disebut engkau melaksanakan sholat tatawwu. Kenapa? Karena kata Allah diceritakan dalam Al-Quran, inna haulai yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Karena kebanyakan manusia mereka cuma senangnya, keinginannya kehidupan dunia. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, dan mereka membiarkan kehidupan yang di belakang mereka, yakni yang akan mereka hadapi, yaumul qiyamah, yang padahal hari itu hari yang berat. Jemaah sekalian berbahagia, bagaimana enggak ketika engkau punya keinginan, di dalam Al-Quran diceritakan bahwa ada orang yang nanti akan dibagikan dengan catatan amal kebaikan dengan tangan kanannya, mereka akan berbuat kebaikan. Itu yang disebut dengan quwwatus syahwah. Juga dalam bersifat duniawi, kalau engkau pengen berhaji, maka engkau menjadi, karena ini musim haji, saudara-saudara kita sudah berangkat haji, mereka mempunyai keinginan untuk mendapatkan laisa lahu jazaa'un illal jannah, maka mereka harus mempunyai kekuatan untuk mengumpulkan biaya untuk bisa berangkat haji. Quwwatus syahwah. Tapi ada orang yang enggak punya keinginan untuk mendapatkan surga, padahal ada jalannya. Udah biarin yang haji mah, emang udah kebagian haji, gua mah di sini aja. Enggak punya keinginan. Maka keinginan itu menjadi sangat penting untuk dimanage. Tetapi kata Imam Ghazali, kalau enggak engkau menjadikan dia pertengahan, maka dia akan membuat fatukhrijahu ila rukhsi fayahlika, maka akan mengeluarkan seseorang quwwatus syahwat ila rukhsi, kepada itu meremehkan tasahul fayahlika, maka menjadi binasa. Remehin, jadi binasa dia. Kayak kita ini orang-orang yang harus memiliki syahwat, orientasinya. Jadi Imam Ghazali itu diceritain ada dua orang dalam kitab Ihya beribadah sama, semuanya sama. Tapi begitu di yaumil qiyamah, Imam Ghazali menceritakan satu orang dia berada masuk ke dalam surga, tapi satunya lagi berada di dalam surga tapi tempatnya Firdaus. Begitu kemudian diceritakan, ini orang yang masuk surga di tempat terbawah, surga juga, tapi di bawah. Levelnya enggak, bukan Firdaus, Jannatul Firdaus. Dia komplain, ya Rabb, kami beribadah sama, kebaikan yang kami lakukan sama, kemudian mengapa kami berbeda tempat? Allah sampaikan, engkau hanya minta terbebas dari siksa api neraka, temanmu itu meminta surga di tempat yang tertinggi. Kau meminta untuk terbebas dari siksa api neraka, sudah terbebas, yang penting terbebas dari siksa api neraka, tapi temanmu meminta surga tertinggi. Itu kan masalah syahwat, masalah keinginan. Sama ketika engkau menginginkan nanti duduk bersanding bersama Rasulullah, harus mempunyai anak yatim yang kau tanggung. Keinginan itu membuat engkau menjadi mengumpulkan harta untuk membiayai kebutuhan anak yatim. Saya pengen duduk di samping baginda Rasulullah. Jadi kudu dia ada di pertengahan, jangan sampai kemudian dia kekuatannya itu bertambah dan akhirnya bertambahnya menjadi mengeluarkan seseorang kepada meremehkan, maka menjadi binasa. Ini tentunya syahwat yang bersifat positif. Kalau syahwat ustaz, dia tuh kuat betul syahwatnya, keinginannya. Pengen udah punya rumah satu, pengen punya rumah dua, punya mobil satu, pengen punya mobil dua. Anaknya cuma dua, punya mobil sampai 4. Satu-satu bininya punya mobil, anaknya punya mobil, atu-atu. Nah, ini dia yang disebut bahwa quwwatus syahwatnya kepada yang arah bersifat duniawi. Di kita diingetin jangan begitu. Ente kalau di dunia nggak mau susah, di akhirat juga nggak boleh susah. Nah, itu dia yang harus punya keinginan. Karena kebanyakan orang organisasi cuma dunia doang, Pak. Dia kayak ngerasa udah urusan akhirat urusan belakangan. Saya suka sampaikan contoh yang paling gampang saja. Tidak semua orang yang ada di tempat ini mengetahui di mana dia nanti akan dikuburkan, menyiapkan semuanya.
Tergantung urusan nanti aja orang yang hidup. Orang yang mati kan urusan yang hidup. Iya, tapi ente ngeremehin bahwa ternyata nggak mengingat tentang kematian. Bagaimana salafun salih mereka menyiapkan kuburannya? Nah, itu rumah yang lama yang akan kita tempati. Apakah kita berpikiran untuk hal itu? Nggak semua orang. Ada yang berpikiran ke situ. Taruh urusan anak gua itu mah. Makanya ada kemarin saya datang ke daerah Tenjo gitu, karena kita mau survei, ada yang mau bebasin tanah untuk Istana Al-Quran 14. Saya langsung ke sana melihat lokasinya dan ketemu sama yang punya. Doain mudah-mudahan lancar, ada 7.000 meter yang kita mau bebasin. Dan kemudian dia bilang, Ustadz, ini orang kebun jeruk ternyata. Saya udah wasiat kepada anak saya, nanti kalau saya mati dibawa di sini, kuburin di sini. Dia punya orientasi pada kehidupan yang akan terjadi, yaitu setelah alam dunia, alam barzah. Kan setelah dia memikirkan itu akan ngerembet tuh Pak. Oh, dia akan menjadikan kehidupan di alam barzahnya dengan kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan di dunia. Au tazida quwwatul ghadabi fatukhrijahu ilal humki fayahlika, atau bertambah apa quwwatul ghadab, kekuatan kemarahan, fatukhrijahu, maka mengeluarkan apa quwwatul ghadab akan seseorang ilal humki, kepada kebodohan, fayahlika, maka menjadi binasa. Kalau dalam Al-Quran Allah ceritain kejadian ini terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah ceritain bahwa Nabi Musa satu waktu dia nggak kekontrol, unkontrol tentang kemarahannya. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghabbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi. Tuh Musa marah, diceritain di dalam Al-Quran. Tatkala Musa pulang ke kaumnya, dia dalam keadaan marah dan sedih, dan kemudian berkata, ini adalah seburuk-buruk perbuatan kalian setelah peninggalanku, sepeninggal aku. Diceritakan tuh oleh Allah di dalam Al-Quran. Dia sambil marah, ajiltum amra rabbikum, apakah kalian akan mendahului urusan Tuhan kalian? Wa alqal alwaha, dan dia melemparkan lauh, alwah, catatan yang 10 commandment, dilemparkan oleh Musa. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi, dan diambil kepala tuh saudaranya dan ditarik kepadanya. Qala ya ibna umma la tusyrik bil a'da'a wa la taj'alni ma'al qaumil zalimin. Kata Nabi Harun, wahai anak pamanku, sepupuku, janganlah kau membuat aku menjadi diperolok-olok oleh musuhku. Pada saat dia berkata, inna qaumi istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusyrik bil a'da'a wa la taj'alni ma'al qaumil zalimin. Bahwa kaumku ini telah menjadikan aku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Janganlah kau jadikan aku menjadi diperolok-olok oleh musuhku, dan engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Saya ketika membaca ini sekelas Nabi Musa, satu waktu nggak kekontrol juga dia punya kemarahan. Tetapi karena seorang nabi, buru-buru dia parkir. Saudaranya nggak punya salah, nggak tabayun lagi, langsung ditarik dia punya kepala. Begitu diceritakan, wahai Nabi Musa, bukannya aku mengajak mereka untuk mempunyai perbuatan yang menyelisih dari ajaranmu yang telah kau sampaikan, tapi aku menjadi sangat lemah tanpa engkau.
Mereka bahkan hendak membunuhku. Wa kadu yaqtulunani. Hampir-hampir saja mereka membunuhku. Ini kan tabayun. Begitu diceritain, maka jangan kau bikin mereka memperolok-olok aku. Jadi kalau ada orang yang marah kelewatan, yang akan tekuk tangan adalah orang yang di sekitarnya. Dan pada saat dia punya marah melewati batasnya, maka dia tidak lagi berpikir dengan sehat, langsung ambil keputusan. Ini Nabi Musa. Wa alqal alwah, dilemparin tuh dia punya alwah, catatan wahyu yang telah Allah berikan, dan kemudian ditarik kepala saudaranya yajurru, wa akhadha bi ra'si akhihi yajurru ilaihi. Itu kan karena lagi marah. Allah yang ceritakan, walamma raja'a Musa ila qaumi ghabbana asifa. Dia pulang dalam keadaan marah dan sedih karena kaumnya ternyata murtad semuanya, kebanyakan pada murtad. Dan apa yang terjadi? Ada akal sehat yang hilang pada saat kekuatan kemarahanmu berlebihan dan tidak kau jadikan pertengahan. Nggak tabayun lagi, langsung eksekusi aja. Nabi Musa sekali gibeng orang mati. Nabi Musa kan sekali pukul orang mati tuh. Itu kemudian yang menjadi keyakinan bahwa kau punya kekuatan saat Allah bersamamu. Apa yang kemudian terjadi? Nabi Musa nyesal. Qala rabbighfirli wa li akhi wadkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Jadi nyesel. Tapi Nabi Musa kemudian buru-buru ingat kepada Allah, minta diberikan ampunan atas kesalahannya. Au tazida quwwatul gharabi fatukhrijahu ilal humki fayahlika. Jadi kita boleh punya marah, Pak. Ibu boleh punya marah, tapi jangan sampai kemudian berlebihan kemarahan itu sehingga menghilangkan akal sehat. Itu yang selalu saya sampaikan. Kok bisa lu hidup bertetangga lama, yang Nabi pesan tetangga harus diperlakukan dengan baik, sampai kemarahan memuncak kayak begitu? Jangan. Urusan akhirat itu urusan berat. Kalau kita membiarkan, memperturutkan hawa nafsu, biarin. Urusan akhirat belakangan, yang penting gua kagak mau terima nih sama orang. Jangan ah. Urusan akhirat susah, Pak. Makanya diceritakan di dalam Al-Quran, begitu ada orang yang menyesal, dia nggak tahu, nggak percaya dengan orang-orang yang nanti akan mendapatkan kitab dengan tangan kirinya. Sebabnya cuma dua. Kata Al-Quran, innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin falaysa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min gislin la yakuluhu illal khati'un. Ini disebut sebagai kesalehan vertikal, kesalehan horizontal. Gak bisa ente rajin sholat tahajud, tetapi kemudian sama tetangga, sama saudara, sama orang tua tidak berbuat baik. Harus ada keselarasan. Sebab orang nanti mendapatkan siksaan, kata Allah cuma dua, innahu kana la yu'minu billahil azim, kesalahan secara vertikal, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak menyuruh orang untuk memberikan makan. Kesalehan secara horizontal, kesalehan sosial, hubungan engkau dengan sesama manusia harus baik. Jangan kau menjadi orang yang memperturutkan kemarahanmu. Kemarahan harus kau punya, tapi dia harus mutawasit. Kemarahan kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat itu diperkenankan. Tapi kalau kemarahan kepada saudara, kepada tetangga, kepada sesama, maka kau harus menahan, enggak layak untuk dimarahi. Tapi bila ada yang berkata bahwa agama kita adalah agama yang menjadikan sumber teroris, kita kudu marah. Enak aja lu punya mulut. Agama Islam dibilang agama teroris, kudu marah, Pak. Agama Islam kedamaian,
Bagaimana mungkin kita disebut orang yang radikal pada saat diajarkan kita punya hati, kudu punya kasih sayang kepada semua makhluk. Saya mendapatkan cerita bahkan ada orang yang sampai apapun diturutin oleh Allah. Begitu diceritain punya akhlak bukan hanya kepada manusia. Guru Majid Pekojan, saya dengar ini langsung dari saya punya guru, Allah yarham Abu ya, Kiai Saiful Amsir. Pada saat beliau ceramah di daerah Bogor, begitu pulang lepasin baju ada semut. Beliau bilang, ini semut pasti dari daerah Bogor tempat dia ceramah. Dari mana nih semut? Dipakai lagi baju, semutnya dibawa lagi ditaruh ke Bogor. Dia jauh ini dari saudaranya, dia pasti punya anak nih. Ini semut pasti punya keluarga nih. Kesian kalau dia nyampe ke Jakarta sampai kayak begitu. Punya akhlak. Saya kemarin kedatangan tamu di sana Al-Quran 6. Ada yang bercerita dia punya engkong, itu semuanya kayaknya kalau sama dia tuh sayang. Sampai kemudian dia cerita, Ustadz boleh jadi beliau begitu, saya punya engkong. Itu beliau bercerita, kalau ada nyamuk nggak ditabok, ditiup. Kalau kita gemes, kita tabok sekali. Begitu kena darah, kena mati, kena lu rasa, lu gigit sembarangan. Dia enggak, saking dijaga. Jadi jemaah sekalian berbahagia, saya ingin mengingatkan usikum wa nafsi bittaqwallah. Kemarahan itu harus ada, tapi harus diletakkan pada tempatnya. Sama ketika saudara-saudara kita yang bahkan mereka adalah dzurriyyah baginda Rasulullah dihina, kita harus paling depan. Makin banyak usaha orang mengadu domba. Lu mana menang sama Habib Lutfi bin Yahya, bocah baru kemarin lagi bilang nasabnya nggak tersambung kepada baginda Rasulullah. So tahu banget, emang lagi ada domba. Biasa tahun panas, tahun politik begitu. Cuman kelihatan tuh ngetik, oh emang saya udah kebayang nih orang ini. Jangan, kita bakalan mempertanggungjawabkan semuanya nanti di yaumil qiyamah. Jangan sampai nekat urusan dunia, ngorbanin urusan akhirat. Sama ketika kita autazida quwwatul ghadabi fatukhrijahu ilal humqi fayahdika. Fa'idha tawassafat al-quwatani bi isyarati quwwatil adli dalla ala tariqil hidayati. Kata Imam Ghazali, fa'idha tawassafat, maka apabila tawassut, dia pertengahan, ummatan wasatan, ini kan menjadi sebuah yang diingatkan terus dalam ulama ahli, mereka yang ahli sunnah wal jamaah, menjadi tawassut. Apabila telah menjadi pertengahan al-quwatani, dua kekuatan ini, yakni kekuatan ghadab dan kekuatan syahwat, dia menjadi pertengahan bi isyarati quwwatil adli, dengan isyarat kekuatan keadilan. Jadi dia adil, menempatkan adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau sama orang tua mah biar bagaimanapun engkau tidak pantas menyalahkan, bukan engkau yang menghukuminya. Nggak boleh 9 bulan lebih ente numpang di rahimnya, terus kemudian lagi mau nyalain orang tua, nyalain emak. Dari mana dalilnya? Nggak ada. Orang tua punya, kalau orang dulu ngingetin banget tuh buat menghormatin orang tua. Bener salahnya orang tua lu, masih benernya lu, gitu. Salahnya orang tua lu, masih benernya lu. Lu bikin kebaikan apa nih? Itu salahnya orang tua lu masih lebih baik. Kalau anak nggak pernah bisa menghukumi, karena dia kelewat banyak utang sama orang tua. Kelewat banyak utang biasa. Kalau mau nyalain, yang bisa nyalain orang tuamu cuma Allah. Bertanggung jawabnya kepada Allah, bukan ente yang kemudian menghukumi orang tua salah. Makanya kudu adil. Apabila
telah menjadi seimbang pertengahan dua kekuatan biisyarati quwwatil adli, dengan isyarat kekuatan keadilan, adilnya tampak, dalla ala tariqil hidayati, niscaya menunjuki apa al-adil, keadilan itu, ala tariqil hidayati, atas jalan hidayah. Jadi kalau berpikirnya adil, seimbang gitu, dia akan menunjukkan kepada jalan untuk kau mendapatkan hidayah. Iya, gue belum bisa nyenengin saudara, belum bisa nyenengin tetangga, seperti yang disampaikan oleh Nabi, sampai malaikat Jibril berkali-kali berpesan untuk menjaga hubungan dengan tetangga, seakan-akan aku menduga tetangga mendapat hak waris. Kan begitu tuh. Ini kagak bertahun-tahun sama tetangga pakai kagak teguran. Apaan yang mau dibelain kalau bukan kemarahan yang bukan pada tempatnya? Apaan yang mau kau dapatkan keuntungan dari sesuatu yang kau memperturutkan amarahmu? Maka kita kudu adil. Jangan kau menjadi orang yang dikuasai oleh amarah atau syahwat. Emang saya lagi tungguin Ustadz biar dia susah. Waduh, bahaya betul tuh. Wa kadzalika al-ghadabu, dan demikian juga, dan itu tetap demikian, seperti yang demikian itu, al-ghadabu bermula kemarahan, idza zada, apabila bertambah apa al-ghadabu, apa yang bertambah al-ghadabu, sahula alaihi ad-darbu wal qatlu, niscaya menjadi mudah alaihi, atas itu seseorang yang bertambah dia punya kemarahan. Apa yang mudah? Ad-darbu wal qatlu, memukul dan membunuh. Jadi kalau kata Imam Ghazali, kalau engkau membiarkan itu kemarahan, dia menjadi sebuah kekuatan yang berlebihan dan tidak dikendalikan, maka sahula alaihi ad-darbu wal qatlu, mudah atas orang itu untuk memukul dan membunuh. Itu kemarahan. Memukul kan tidak memukul dengan cuma fisik, Pak. Memukul juga dengan perkataan. Kadang bahkan pukulan dengan perkataan itu lebih menyakitkan dibanding dengan pukulan dengan fisik. Mencaci, menghina. Karena itu Nabi sampai pesan, ente bagi duit terus ente nyakitin, itu juga dilarang oleh agama. Apalagi cuma nggak bagi duit, nyakitin dengan lisan. Ini bagi duit nih, terus ngomelin, nyakitin hati yang menerima, nggak boleh dalam agama kita. Bagaimana mungkin dengan engkau yang hanya menyakiti dengan lisanmu dan tidak pernah berbuat baik kepada mereka? Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adha. Ucapan yang baik dan ampunan, maaf, itu lebih baik daripada sedekah yang menyakitkan yang menerima. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adha. Udah kagak ngasih duit, kerjaannya nyakitin melulu. Kayak apa tuh dosanya? Kayak apa tuh dia punya pertanggungjawaban nanti di yaumil qiyamah. Falaisa lahul yawma hahuna hamim la yakuluhu wala ta'amun illa min gislin, nggak ada makanan kecuali nanah dan darah. Allahu Akbar. Allah menceritakan kemahabesarannya, bahwa dia berkuasa atas segala sesuatu. Kita jangan kata makan, maaf, makan nanah dan darah. Lagi makan ada nanah dan darah aja hilang segala makan kita. Ente mau nanti makanan minuman ente nanah sama darah? Ini kata Al-Quran. Ente mau tahanin terus kemarahan itu? Emangnya nggak ngeri dengan ancaman yang Allah sampaikan dalam Al-Quran? Wa idza naqasa dhahabat al-ghairatu wal hamiyatu fid dini wad dunya. Kata Imam Ghazali, dan apabila berkurang, apa yang berkurang al-ghadabu, dhahabat, niscaya akan hilang al-ghairatu, kecemburuan, wal hamiyatu, dan jiwa kesatria, hamiyah, fid dini wad dunya, jadi membela fid dini, pada urusan agama dan pada urusan dunia.
Jadi nggak boleh juga marah itu kemudian sampai habis banget. Jadi urusan-urusan yang berkaitan dengan engkau berhak untuk marah, ya marah. Bagaimana kemudian dengan ada ayat di dalam Al-Quran yang Allah ceritakan ciri-ciri orang yang dirindukan oleh surga. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu kan ciri-ciri orang yang dirindukan surga tuh. Orang yang yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, berinfak dalam keadaan senang maupun susah, wal kadhiminal ghaidha, dan dia menahan amarahnya. Nah, ini dia yang berkaitan dengan dirimu. Nabi tidak mudah marah, Nabi memaafkan. Tapi kalau berkaitan dengan agama, maka Nabi bahkan menghunuskan pedang. Tapi jangan kemudian ada orang yang berkata, ini kan ada yang menyudutkan, Pak. Habib Utsman Mufti Betawi ini sama orang yang suka, yang mereka nyinyir bahwa dzurriyyah Nabi menurut mereka nasabnya tidak tersambung, sampai Habib Utsman Mufti Betawi dihina sama mereka sebagai pengkhianat negara. Loh, kita orang Jakarta gimana kagak marah? Itu Mufti Betawi dibilang sebagai antek Belanda dengan dalil dari sebuah bacaan kitab yang beliau susun. Dan kita baca tuh kitabnya, bahwa beliau bilang disebut pada saat ada terjadi di Banten maupun di daerah Bekasi atau Jakarta terjadi pemberontakan, beliau bilang itu bukan jihad batil. Kenapa? Engkau akan konyol karena akan mendatangkan kepada kemudaratan yang lebih banyak. Menangnya kagak. Disebut sebagai ini pengkhianat negara, saking bencinya. Habib Utsman Mufti Betawi itu yang kita suka ziarahin, dia bilang antek Belanda. Aduh, emang pengen memecah belah. Cuman kita ngeliatin orang yang kayak begitu, ntar kita lihat matinya kayak apa. Tuh orang yang musuhin Nabi, yang musuhin keturunan Nabi tuh dulu yang pengen nyalonin terus nggak dapat dukungan. Masa kita mau ikutin orang yang begitu? Orang yang masih pengen jadi anggota gitu, anggota dewan gitu, atau dia menjadi kepala daerah, kemudian gak didukung, dia marah. Waliyadzubillah, jangan. Emang NU lagi dapat ujian nih. Ada orang oknum-oknum yang kemudian sampai berani menghina orang-orang hebat. Itu kan gurunya Habib Ali Kuitang. Ya, gurunya Habib Ali Kuitang. Habib Ali Bungur dibilang antek Belanda, sampai geledek tuh orang. Guru kira-kira lah kalau punya bacot. Iya bener ya, jangan dikira orang Duren Sawit kagak ada mainannya motor gitu ya. Lah iya bukan ada. Adatnya kalau udah ngadat udah kagak bisa kepegang. Jangan dibangunin orang-orang yang sedang dalam menahan dirinya kemudian sampai dicecoet terus, alam banget, itu kudu marah gitu. Wa idza tawassaqa, dan apabila pertengahan menjadi pertengahan, apa yang menjadi pertengahan pembahasannya adalah al-ghadab, kemarahan, kana as-sabru wasyaja'atu wal hikmatu, adalah menjadi kesabaran, menjadi sabar, menjadi keberanian dan hikmah. Tuh lihat, kalau tengah-tengah sabar dia, gua lagi liatin aja. Kalau udah nyolek masalah agama, maka asyaja'ah, jadi berani dia, nggak takut, bepeng dia, kagak jadi mundur. Karena saya mendapatkan banyak orang-orang yang mereka kemudian buat urusan agamanya dihina kagak marah, kebangetan. Janganlah. Wal hikmah, dan dia menjadi orang yang penuh hikmah. Wa kadza asyahwatu, dan itu tetap demikian adanya asyahwatu, syahwat juga kayak begitu. Idza zadat, apabila bertambah, kata Imam Ghazali, asyahwat berlebihan, kana al-fisqu wal fujuru,
adalah yang terjadi al-fisqu wal fujuru, kefasikan dan kedurhakaan. Jadi nggak lihat lagi halal haramnya, karena menginginkan dia syahwat, keinginan yang berlebihan. Ada orang yang sampai mengorbankan, maaf gitu ya, bab tentang poligami itu kan direkomendasi oleh Allah di dalam Al-Quran. Tetapi kemudian kalau dia hanya memperturutkan nafsunya, dia tidak melihat kepada maslahatnya, maka dia akan menjadi berbuat kefasikan dan kedurhakaan. Akan ada wanita yang kemudian mendapatkan ketidakadilan dari perbuatannya. Imam Ghazali ngajarin tuh, ente kalau mau poligami, ini ada aturan dari Nabi, jangan cuma berdalilkan bahwa ini ngikutin sunnah Nabi. Iya, cara-caranya juga dipakai, dan itu dilakukan oleh yang Tuan Guru mulia kita. Saya ketika mendapatkan cerita bahwa setiap hari guru kita Habib bin Bakir Al-Atas mendatangin istrinya, malamnya ntar di tempat gilirannya. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Imam Ghazali menceritakan dalam kitab Ihya'nya, bisa nggak lu kayak begitu? Didatengin tiap hari, ntar giliran malamnya baru jatah siapa? Di rumah siapa? Bahkan dalam kitab Ihya diceritakan Nabi dalam keadaan sakit digotong untuk menengok istrinya di setiap rumahnya satu-satu di siang hari, baru kemudian ke rumah orang itu. Bagian orang yang mendapatkan gilirannya. Kalau Nabi mau keluar rumah, maka istrinya diqor'ah, diundi. Siapa namanya yang keluar, dia yang ngedampingin. Bisa nggak kayak begitu? Ya syahwat mau nikah lagi ya jamak, tapi kudu difikirin, jangan sampai kemudian mengorbankan banyak hal. Bukan nakut-nakutin. Emang kalau bisa kita punya ilmunya sekalian, kita melakukan. Artinya saya ingin menunjukkan bahwa, karena saya suka ngelihat orang, nih Ustaz, istri saya 2, 3, iya. Kau pikirkan derai air mata istrimu, kau pikirkan terlantarnya anak-anakmu. Bisa nggak? Kalau bisa lakukan, pahalanya lebih gede. Jadi saya ngomong begini karena saya tahu istri saya juga lagi nonton nih. Jadi menunjukkan tentang kebenaran. Enggak, saya lagi nonton. Abang apa jadi pembahasan ke poligami? Ini masalah syahwat. Ente kalau nggak punya syahwat sama perempuan, nggak terjadi keturunan. Dia diakomodir, sehingga ketika engkau berjalan di luar melihat ada wanita cantik, kemudian kau punya ketertarikan, Nabi akomodir, pulang buru-buru, temui istrimu, berikan hak dari syahwatmu itu di tempat yang halal. Makanya ibu-ibu kalau punya laki pulang tiba-tiba udah gerasak gerusuk, nah itu dia habis ngeliat yang cakep, makanya dia ngikutin pelajaran dari Nabi. Ya, emang begitu, itu yang benar begitu. Ini tumen-tumenan bang pulang gerasak gerusuk, nah dia habis ngeliat dalam perjalanannya ada perempuan cakep, maka dia ngikutin apa yang diajarkan Nabi. Dia harus kepada istrinya. Nah itu dia terusannya. Itu ada yang nerusin, layanin. Saya mau ngomong gitu nggak tega sebenarnya. Wa kadza asyahwatu idza zadat kana al-fisqu wal fujuru. Kalau dia berlebihan over, maka akan mendatangkan kefasikan dan kedurhakaan. Wa inna qasad kana al-ajzu wal futuru, dan apabila berkurang apa itu syahwat, kana al-ajzu mak adalah dia lemah, wal futuru, dan kalau futur itu anget-anget apa kayak anget-anget kuku kalau dalam kamusnya itu. Ya perempuan juga kagak mau kalau misalnya lakinya lemah syahwat. Ya nggak boleh, dia harus pertengahan. Karena dari syahwat itulah, syahwat punya orientasi bang, nggak pengen apa kayak adiknya no, pulang pergi naik mobil. Keinginan seperti itu kalau masih untuk kebutuhan kita primer, memang harus ada. Udah biarin aja orang-orang. Ya itu dia nggak mau berusaha, nggak mau bekerja, dan bukan cuman itu, dia jadi nggak punya semangat untuk meminta kepada yang maha kaya. Salat malamnya jadi malas. Kan kudunya kalau punya syahwat, punya keinginan,
untuk itu, maka dia akan berkata, ya Nek, kita minta kepada Allah. Pada saat ada anak-anak kita mau minta sesuatu, kemudian akan menjadi tidak terpenuhi karena engkau orang tuanya tidak mempunyai semangat untuk mempunyai keinginan urusan dunia juga. Jadi kudu seimbang dunia akhiratnya. Karena kebanyakan orang amat dunia gemes banget, giliran urusan akhirat dia kagak pada open. Contoh paling gampang Pak, ada orang merencanakan dia pergi menghabiskan uang banyak, cakep para menghibur keluarga. Ente mau enggak mengingat kepada perintah Allah, amanah dari engkau wahai para suami, para ayah, bukan cuma menghibur anakmu di dunia, hibur anakmu supaya tidak masuk ke dalam neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu kan tugas kita Pak, amanah dari Allah, bahwa tugas mulia langsung dari Allah buat kita, jagain binimu, jagain anak keturunanmu dari panasnya api neraka. Bukan cuma senang di dunia, jangan sampai anak dan binimu menjadi bahan bakar api neraka. Itu kudu kita pikirin. Wa in tawassaqat kana al-iffatu wal qana'atu wa amsalu dzalika. Dan apabila pertengahan tawassut atau tawassatat apa asyahwatu kanal iffatu wal qana'atu, adalah dia yang terjadi adalah iffah, dia menahan harga diri, wal qana'atu dan qana'ah, wa amsalu dzalika, dan dia dan seumpama dari yang demikian itu, dia akan menjadi menerima. Yang penting dia udah berusaha. Tapi kalau nggak ada sama sekali keinginan, bahaya. Maaf ya, kalau misalnya ada orang yang dia nggak ada keinginan misalkan untuk mempunyai keturunan, bahaya Pak. Ntar siapa yang akan meneruskan perjuangan kita? Ada orang yang udah syahwat itu penting, tapi dia harus mempunyai satu usaha untuk dia tawassul. Dia ada di tengah-tengah, tidak membawa madharat. Mungkin itu yang bisa kita baca dalam kajian 3 perkara yang akan menjadi pondasi untuk terjadinya kebahagiaan. Silakan bila ada yang ingin didiskusikan. Main kasih aja, tapi jangan dipaksain. Kalau nambahin boleh nambahin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini barangkali saya ulang sedikit. Fayataju ayatuna amruha mutawassithah. Mutawassithah ini ada sedang-sedang, kalau saya terjemahkan bisa nggak seperti itu? Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana hubungannya dengan hadis i'mal di dunia karena naga ta'isu awalan wa kamu boleh. Barangkali ini satu dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia ada di pertengahan, tawassut. Jadi adil lah. Bagaimana dengan kaitannya dengan i'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abada wa amal di akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Karena memang skala prioritas itu adalah urusan akhirat. Karena Allah tahu betul manusia lebih mementingkan urusan dunia, semuanya itu. Makanya ada walal akhiratu khairul laka minal ula. Kebanyakan orang giliran ini i'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abada. Saya pernah, kalau nggak salah saya pernah sampaikan di sini bahwa pemahamannya kalau urusan dunia itu seakan-akan engkau hidup selamanya. Artinya kalau ente kerjain besok ente tunda juga gak ada masalah. Tapi kalau urusan akhirat seakan-akan mati besok. Kalau ente mau mati besok berarti jangan ditunda-tunda. Yang ada giliran sholat kan urusan akhirat tuh. Urusan yang berbuat kebaikan-kebaikan dia banyakkan ditunda-tunda. Justru urusan itu yang harus diprioritaskan karena seakan-akan kau mati esok. Saya melihat bahwa disitulah bentuk adilnya. Bentuk adil tawassut, artinya di tengah-tengah dia adil. Bukan di tengah-tengah. Kalau giliran ada yang salah terus ada yang benar, ente bukan di tengah-tengah, ente kudu berpihak kepada yang benar. Itu maksudnya adil, menempatkan suatu pada tempatnya.
Nah, kalau kita menjadi orang yang tawasud, maka kita akan melihat kepada, makanya di sini ada nanti kuwatul ilm. Ini belum dibahas di dalam kitab ini karena nanti akan pembahasan lanjutannya. Bahwa itulah fungsinya ilmu yang akan membuat engkau, kalau dalam kajian sebelumnya akal itu sebagai menteri, bahkan hati itu perlu koordinasi dengan akal. Dan berikan akal kemampuan untuk dia mengkoordinasikan antara ghadab dan syahwat. Jadi menurut saya tidak ada bertolak belakang, karena memang manusia dia sering memikirkan untuk urusan dunianya, yang padahal urusan dunianya kelewat gampang. Sebentar Pak kalau urusan dunia. Kalau kita berpikir adil begini, kenapa akhirat harus diprioritaskan? Ente di dunia berapa tahun? 70 tahun, ente kagak mau susah. Bagaimana mungkin hidup yang panjang, yang satu harinya dibilang 1000 tahun nanti di yaumil qiyamah? Kau anggap itu sesuatu yang remeh, maka disuruh berlaku adil. Kan kalau kita percaya bahwa kehidupan itu bukan cuma di dunia, di akhirat terjadi, maka kita harus berpikir adil atau seimbang, berlaku tawasud. Jangan giliran berat sebelah. Karena kayak begini Pak, ini contoh ya, saya menjadi renungan saya gitu. Saya kemarin ngebahas tentang adab dalam kitab Taisirul Khalaq gitu, sampai nangis. Bab tentang adab kepada masjid. Masa kita, rumah anak kita, rumah kita pikirin. Rumah Allah kita nggak pikirin. Itu di situ saya merasa tertawa. Ini disampaikan dalam Al-Quran, wa annal masajida lillah. Saya tidak menganggap bahwa hanya pembangunan terjadi di Masjid Al-Falah ini. Di hampir semua pembangunan masjid, kebanyakan panitia udah dia berpikir banyak, masih kudu menanggung, kadang-kadang sampai ke material ditelepon, ditagihin. Kemana umatnya Nabi Muhammad yang cinta kepada rumah Allah? Ini yang terjadi, nggak adil. Ente nggak percaya bahwa ada rumah Allah yang bila engkau bangun di dunia karena Allah, kau akan dibangunkan rumah di surga. Giliran bangun rumah sampai ratusan juta, miliaran, betul enggak? Banyak orang yang bahkan bukan cuma rumah dia, bahkan dia siapin tuh rumah-rumah buat anak keturunannya. Kan idealnya begitu, kita nggak pengen orang anak kita susah, iya. Cuman emang ente kepengen diri ente susah nanti di yaumil qiyamah. Bangunin rumah buat anak, tapi bangunin juga rumah buat Allah. Ini yang kita kemudian kudu berpikir adil gitu. Anak Pak, anak kita kudu sayang, nggak jadi kewajiban kita bikinin rumah. Itu kan bentuk cinta seorang ayah, seorang ibu sama anak. Kenapa? Kali-kali aja nanti nih anak bakalan nolongin. Kali-kali aja masih. Banyak banget anak yang di dunia udah nyusahin orang tua. Udah banyak betul Bang. Nggak jaminan, kita kudu mikirin. Maka itu ada salafun saleh yang ketika dia punya duit dia sedekah, punya duit dia sedekah, dia pikir, kemudian buat dia sedekahin, ditanya, bagaimana dengan anak-anakmu? Aku tidak berkewajiban untuk memikirkan mereka, karena setelah dikenalkan oleh Allah, dikenalkan kepada yang maha kaya, wah sampai ekstrim. Aku khawatir pada diriku kelak di yaumil qiyamah. Artinya nggak sampai berlebihan, yang penting udah ada pokoknya. Tapi kalau kemudian ditinggalkan, dia nggak ninggalin warisan. Orang udah dikasih semuanya, rumah udah dikasih. Nah dia kudu mikirin buat diri dia nanti di yaumil qiyamah. Pernah nggak dengar ada anak yang sedekah buat emaknya sampai 100 meter, 200 meter? Ada, cuman segelintir orang. Tapi berapa banyak bapak yang ribuan meter tanahnya dikasih buat anaknya? Itu kan satu bukti nggak terbantahkan. Tapi jatuh di anak, justru malah menjadi orang yang tidak memikirkan urusan akhirat. Inilah yang pertanyaannya tadi, berlaku adil, bahwa urusan-urusan yang bersifat akhirat kita kudu segerakan karena dia bobotnya lebih besar. Gitu ya. Ini mengingatkan kita pertanyaan ini, mudah-mudahan menjadi semangat bahwa
Tadi ayat hadis iman di dunia karena kata ta'isyu abada wa amal di akhiratika karena kata tamutu badan. Karena saya juga sepakat Allah yarham Kiai Haji Salim Basalamah juga beliau berpendapat itu. Ini urusan akhirat seakan-akan itu mati, jangan ditunda. Ya, baik, menurutnya mengenai tadi yang kata terkait hak dua orang hamba, yang satu dapat surga yang paling bawah, yang sudah masuk surga terjauh. Nah, yang sehari-hari kita ucapkan dalam doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang keduanya dalam sahabat potongan hadis yang saya ingat, bahwa jannatu bil makari wa bukatil naru bisa hawadi. Kita tadi yang memakai tentang Nabi Musa, ilmu hikmah yang saya pernah dapat dan saya pelajari dan telah saya gunakan. Waduh, telah dipergunakan nih. Ini mukul orang pe. Inam. Di antaranya dirinya jatuh harus akan terus Allahumma hudi hati min adui waj'alhu ibratan lil mu'taminin ya syahid kamalaka balik itu kamalaka mawabil Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi memang tiada pilihannya. Iya. Untuk saya pribadi dan doa. Sembur nggak? Pakai sembur nggak? Pakai. Jadi sebenarnya apa yang beliau sampaikan adalah menambahkan keyakinan buat kita. Pertama bahwa ada kekuatan yang engkau menjadi kuat ketika bersandar kepada kekuatan yang maha kuat itu. Banyak sekali bacaan-bacaan dan pengalaman sehingga kita terbebas dari penjajah juga kan nggak masuk akal sebenarnya. Nggak masuk akal karena memang pemberian dari Allah dan doa orang-orang yang beriman. Dan di samping perjuangan ikhtiar juga nggak masuk akal bisa mendapatkan kemenangan. Peristiwa dengan peperangan di tempat-tempat dengan Jepang gitu ya. Nah itu menjadi sebuah bukti bahwa keberanian yang hadir pada jiwa-jiwa santri juga nggak masuk akal ya, karena dibekali dengan doa-doa kayak tadi gitu. Sesuatu yang nggak masuk akal. Makanya kalau di pesantren-pesantren memang dibekelin tuh, terutama pesantren salaf, apalagi pesantrennya Haji Maskur ya, daerah itu Tebu Ireng, pesantren paling tua hitungannya, santri dibekelin banget untuk itu supaya sebenarnya untuk mereka yakin bahwa engkau tidak boleh sedih, tidak boleh takut, ada kekuatan Allah yang kau bisa bergantung kepadanya. Jadi itu yang harus kita hadirkan, yang kita harus menjadi orang yang optimis gitu ya. Ya makasih tuh karena banyak bacaannya. Ada juga yang bacaan wa idza batashtum jabarin atau bacaan-bacaan yang lain. Cuman ini kan sudah diamalkan dan sudah terbukti gitu ya. Ada terbukti. Ya karena masing-masing ada yang orang nggak pakai dia nggak pakai dia sentuh. Saya ingat Mbah Yai Mahrus Lirboyo gitu ya. Ketika ini kisahnya masyhur kan, mobilnya jatuh ke kali gitu. Kemudian beliau di dalam mobilnya dalam keadaan ngerokok gitu ya, air kagak masuk. Itu kan itu masyhur tuh cerita tuh Mbak. Ada bin ajaib gitu. Terus kalau yang pertama tadi yang apa namanya? Yang tadi kaitannya, iya, itulah kaitan dari doa kata beliau, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang kedua mungkin doanya wa na'udzubika min sakhatika wan nar aja. Kalau yang pertama, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ini bagaimana yang saya ingin menceritakan bahwa Allah turutin semua kau punya kemauan. Artinya Allah begitu dermawannya kepada hambanya. Sampai ketika Allah bangunkan kita dari tidur, itu juga bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kemudian bergerak ke Masjid Al-Falah juga karena Allah sayang sama kita. Coba kalau dipilih jadi orang yang di rumah aja, kita nggak dapat kesempatan untuk iktikaf, paling tidak iktikafnya saja. Lah kalau kita ngaji bab tentang majelis taklim, masya Allah di tempat ini bukan hanya manusia,
banyak para malaikat. Kenapa kita adab masuk ke masjid kudu beri salam selain berdoa? Kendati pun itu masjid kosong, wa in kana khala, karena di dalam masjid itu engkau memberi salam karena tidak sepi dari bangsa jin dan malaikat. Bangsa jin yang mereka juga beribadah. Coba engkau bangun Masjid Al-Falah, kemudian bukan cuma manusia yang sholat, bangsa jin yang sholat karena dikena taklif. Gitu ya. Yang kedua tadi yang masalah Nabi ya masalah syahwati. Jadi kalau sorga emang ini hitungan manusia norm kebanyakan ya sholat malam gitu kan, terus sholat tahajud, sedekah, ngaji, itu kan sesuatu yang rada berat. Nah, itu hiasan-hiasan yang justru itu akan menjadi sesuatu menghantarkan kau ke dalam surga. Tapi kalau buat urusan neraka emang yang enak-enak semua gitu. Kalau lagunya Omak gitu kan, kenapa yang enak-enak itu kan, artinya memang kalau gitu santai di rumah, terus jalan-jalan, hambur-hamburkan uang gitu. Jadi biar mudah-mudahan daripada dihambur-hamburkan, mendingan ke Masjid Al-Falah biar segera ini, karena kita masuk sampai sono udah keren banget gitu, tinggal sebelah ke depan gitu. Mudah-mudahan Allah akan kirimkan orang-orang dermawan buat masjid. Saya pikir cukup demikian apa yang kita sampaikan, dan lagi-lagi tidak ada yang kita inginkan kecuali kita berharap bahagia dunia akhirat. Dan kita kaji kitab ini untuk menjadikan bekal panduan supaya kita meraihnya. Semoga Allah ridha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab. Ya Rabbana sahil umurana wa umura auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid du'a wa man lahu haqqun alaina ya maulana hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.